Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mahasiswa yang saya cintai, dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Saya Eni Winaryati, kali ini ingin berbagi materi dengan topik Performance Based Assessment. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi-materi sebelumnya yang terkait materi-materi yang terkait dengan penilaian pada abad 21. Materi ini akan sedikit saya ulas bahwa performance assessment di sini adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan penilai terhadap aktivitas siswa yang terjadi. Dan penilaian dilakukan terhadap unjuk kerja, tingkah laku, atau interaksi yang muncul di antara siswa pada siswa. Performance assessment di sini digunakan untuk menilai kemampuan siswa melalui sederetan penugasan yang diberikan oleh dosen atau guru. Nah, penugasan tersebut dirancang khusus untuk menghasilkan respon lisan ataupun tulisan. Sehingga di sini ada suatu aktivitas siswa menulis dan siswa membuat presentasi, menghasilkan karya atau produk, dan menunjukkan penerapan pengetahuan yang dimilikinya. Tugas yang diberikan kepada siswa harus sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai dan bermakna bagi siswa. Jadi secara singkat bahwa performance based assessment di sini adalah suatu alat untuk menguji siswa dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan mengenai berbagai situasi nyata, di mana kinerja individu ini merupakan performasi maksimal yang ditunjukkan sebagai akibat dari suatu proses dan hasil belajar. Penilaian berbasis kinerja atau performance based assessment di sini, di mana guru melakukan penilaian hasil belajar atau assessment of learning dan penilaian proses pembelajaran siswa di sekolah atau assessment for learning. Assessment of learning di sini ditunjukkan dari sebagai suatu strategi penilaian sumatif untuk menangkap tidak hanya apa saja yang siswa ketahui tentang suatu topik, tetapi jika mereka memiliki keahlian untuk menerapkan pengetahuan itu dalam situasi dunia nyata. Jadi di sini assessment of learning itu lebih mengarah strategi penilaian sumatif. Kemudian penilaian for learning atau assessment for learning di sini adalah instrumen penilaian kinerja yang memungkinkan guru untuk mengamati kemampuan siswa selama proses pembelajaran, tanpa harus menunggu pembelajaran berakhir. Karena dalam proses pembelajaran atau lebih tepat kita kenal dengan penilaian formatif. Sehingga keduanya ini melalui penilaian performance based assessment di sini bisa tercover, terakomodir. Performance based assessment di sini mendorong siswa mensintesis pengetahuan mereka dan menerapkan keterampilan mereka ke dalam set keadaan dunia nyata. Nah, keduanya ini, baik itu penilaian melalui sumatif atau formatif, keduanya ini ada beberapa strategi. Yakni keduanya menerapkan strategi bisa menggunakan rubrik atau bisa pula dengan observasi atau checklist. Dan juga berdampak pada suatu kegiatan feedback. Inilah rubrik sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, ini semuanya strategi kalau kita itu melakukan penilaian dengan alat performance based assessment. Karakteristik dari penilaian kinerja ini adalah di mana akan kita lihat kemampuan siswa itu selama proses dan hasil belajar. Yang berikutnya, tugas-tugas yang diberikan itu lebih kompleks
sehingga mendorong siswa untuk berpikir dan ada kemungkinan mempunyai beragam solusi. Dapat mengungkapkan potensi siswa dalam memecahkan masalah, penalaran, dan komunikasi dalam bentuk tulisan maupun lisan. Dan penilaian itu berlangsung sepanjang waktu. Tugas-tugas yang diberikan itu menjawab, bisa kita lihat melalui realitas yang dinyatakan oleh siswa. Dan penilaian lebih banyak menggunakan pertimbangan dan waktu karena memang penilaian ini membutuhkan cara penilaian agar bisa objektif dan adil. Fokus pada kemampuan kognitif tingkat tinggi yang mengintegrasikan dan menunjukkan pemahaman tentang berbagai subjek. Sehingga di sini dibutuhkan beberapa tambahan informasi, pengetahuan, dan juga keterampilan sebelumnya yang itu akan mendukung pada hasil kinerja siswa. Penilaian harus menjadi pengalaman belajar, sehingga ada peningkatan yang konstan. Ada dua tipe penilaian kinerja di sini, yakni satu kinerja, yang dua adalah proyek. Nah, dan juga arahnya adalah proses, yakni formatif, dan hasil adalah sumatif. Kinerja ini bisa kita gunakan untuk menilai. Sebagai contohnya adalah menilai kemampuan siswa dalam menyajikan lisan atau presentasi, pemecahan masalah dalam suatu kelompok, partisipasi siswa dalam suatu kegiatan pembelajaran yang itu akan kita lihat bagaimana kinerjanya, dan kemampuan siswa dalam menggunakan peralatan, kemampuan siswa mengoperasikan suatu alat, melakukan eksperimen sains, dan lain-lain. Proyek hasil karya siswa baik itu tulisan dan produk, seperti pelaporan suatu kegiatan survei, membuat dan menguji suatu program, menguraikan, meneliti, menulis laporan, mendesain dan membangun model, mengembangkan, melakukan dan melaporkan survei, menulis surat kepada editor surat kabar, menguraikan, meneliti dan membuat laporan yang mendalam. Jadi ini adalah contoh-contoh untuk kinerja dan sebelah sini adalah contoh-contoh untuk proyek. Tujuannya berdasarkan pemaparan di atas, maka tujuannya penilaian kinerja di sini adalah untuk mengumpulkan data persepsi, pemantauan kemajuan, kinerja, dan demografis dinamika persebarannya yang ada pada anak-anak siswa di kelas. Untuk membuat dan melaksanakan dan menghasilkan format penilaian yang dapat digunakan berulang-ulang pada siswa yang sama atau siswa yang baru. Jadi format penilaian yang kita susun itu bisa kita gunakan berulang-ulang untuk pembelajaran yang lainnya. Mementingkan kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuannya menjadi unjuk kerja yang dapat diamati atau produk yang dihasilkan. Dan untuk mendiagnosa dan meremediasi performansi siswa dan memetakan kemajuan siswa sepanjang waktu. Karena setelah kegiatan siswa memberikan respon tanggapannya dan kemudian ada penilaian dihasilkan, maka di situ akan diketahui bagaimana peta kemajuan siswa. Memfokuskan pada unjuk kerja siswa, yakni kinerja dan proyek yang berdampak peningkatan pengetahuan dan kemampuan siswa. Ada beberapa kriteria penilaian kinerja, yakni berlaku keumuman atau generalisability, dan autentik, yakni ada keaslian atau nyata, dan multiple fokus, lebih dari satu fokus, karena membutuhkan pengetahuan dan kemampuan yang lain, dan ada keadilan, fairness, dan visibility, bisa tidaknya diajarkan, dan kepraktisannya visibility dan scorability, bisa tidaknya tugas tersebut dibuat skor. Nah, akhirnya semuanya ini memang menggambar sebagai suatu kriteria di dalam kita itu melakukan penilaian kinerja.
Manfaat dari performance based assessment di sini secara inherent lebih berpusat pada siswa. Karena di sini mendasarkan pada kinerja dan proyek siswa. PBE membantu siswa untuk lebih terlibat dan berinvestasi dalam pembelajaran mereka. Karena ada sesuatu yang dia hasilkan sehingga siswa punya investasi. Menilai lebih tinggi pemikiran dan keterampilan abad 21 karena siswa ketika membuat suatu proyek atau suatu kinerja, tentu dia ingin menghasilkan yang melaksanakan kinerja itu akan mengimplementasikan 4 karakter skill, dan ketika proyek pun itu dia sebuah proyek yang itu membutuhkan tambahan dukungan informasi, pengetahuan, dan tambahan keterampilan yang lebih. Performance based assessment di sini juga memungkinkan untuk diferensiasi penilaian sehingga semua siswa memiliki ruang untuk menunjukkan pemahamannya. Wujud penilaian performance based assessment di sini, penilaian kinerja yang didasarkan pada partisipasi aktif siswa. Tugas-tugas yang diberikan atau dikerjakan oleh siswa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembelajaran. Maka tugas yang diberikan oleh guru, oleh dosen itu adalah bisa mengarahkan apakah siswa itu berhasil telah melampaui materi yang sudah disampaikan oleh guru ataukah belum. Nah, bagaimana implementasinya? Nah, di sini karena ada kinerja dan proyek yang dihasilkan, maka akan bisa kita ketahui bagaimana keseluruhan proses pembelajarannya itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Penilaian untuk mengetahui posisi siswa pada suatu saat dalam proses pembelajaran juga untuk memperbaiki proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian karena guru akan melihat apakah siswa cukup memahami dari apa yang disampaikan, apakah sudah layak untuk pindah ke program berikutnya atau tidak, itu bisa digunakan proses assessment penilaian kinerja ini juga bisa digunakan. Dengan mengetahui lebih dahulu kriteria yang akan digunakan untuk mengukur dan menilai keberhasilan proses pembelajarannya, siswa akan terbuka dan aktif berupaya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Materi-materi yang saya sampaikan di atas bersumberkan dari beberapa artikel-artikel yang dikarang oleh Hervé, Jacobson, dan lain-lain yang terangkum dalam artikel Determination of Clinically dan seterusnya. Dan Friedman teaching terkait dengan pembelajaran abad 21, kemudian juga terkait dengan penilaian asesmen yang digunakan dalam pembelajaran di kelas yang ada hubungannya dengan pembelajaran abad 21. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.